Hai guys, salam merdeka untuk kita semua. Semoga kita selalu sukses dan Indonesia bisa semakin maju, rakyatnya bisa makmur dan sejahtera. Di video kali ini kita akan melihat analisa Bitcoin yang pergerakannya itu membuat sentimen menjadi sangat bearish. Kita akan lihat prediksi harga selanjutnya, akan ada juga analisa Bitcoin dominance, indeks mata uang dolar yang berada di daerah resistance, kemudian situasi futures, cara klaim airdrop SEI, dan reminder untuk menggarap project Zeta Chain ya teman-teman, karena ini ada hal yang positif dari mereka. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Harga Bitcoin mengalami pergerakan menurun yang cukup cepat. Ini kita bisa lihat di time frame 4 jamnya itu. Di harga 29.000 itu dia langsung turun sampai ke 28.300-an. Dan berhasil mencapai target kotak warna hijau ini. Indikator berkata kalau ini masih bisa turun lagi, belum ada bullish divergence di time frame daily-nya dan 4 jamnya. Dan masih ada support yang bisa membuat harga Bitcoin itu bounce, yaitu di garis warna biru ini yang tepat berada di kotak warna hijau ini. Di sekitar harga 28.200 di situ, harga Bitcoin kemungkinan besar akan bisa bounce dengan kuat dari situ. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci retracement, ini harga itu hampir mencapai Fibonacci 50-nya. Jadi adanya confluence ini itu bisa memperbesar probabilitas Bitcoin untuk melakukan bounce ke atas. Di time frame 4 jamnya ini, RSI itu mencapai daerah oversold, jadi sangat dalam sekali. Cuma belum ada bullish divergence-nya. Kita lihat di time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam juga tidak ada, hanya berada di daerah oversold saja. Sentimen sekarang itu cukup bearish karena altcoin itu juga pada turun. Tetapi secara jangka panjang kita bisa lihat dari berbagai indikator untuk Bitcoin, dia sedang dalam uptrend. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk bisa DCA, di mana menurut saya buy the dip adalah strategi yang tepat untuk bisa cuan di bull market kali ini ya teman-teman. Analisa Bitcoin dominance, dia sekarang berada di atas garis support ini, dan kalau misalnya turun daripada garis warna biru ini, maka akan bagus untuk altcoin, ETH juga. Adanya perlemahan yang kelihatan di Bitcoin dominance ini menunjukkan kalau mungkin secara jangka pendek kita bisa melihat pemulihan altcoin, karena ketika dia mau naik di candle ini, dan candle ini itu tidak bisa membuat yang namanya higher high, kecuali daerah 50,75% ini bisa dilewati, maka kesempatan untuk altcoin itu akan lebih sirna lagi. Dan untuk target kalau misalnya Bitcoin dominance bisa tembus garis warna biru ini, yaitu di 49,5%, dan ada juga di daerah ini di 48,3% di garis putus-putus tersebut. Ada juga analisa menarik dari indeks mata uang dolar yang mengalami kenaikan itu dari 14 Juli sampai sekarang. Dan di hari ini dia mencapai di daerah garis resistance yang menghubungkan high sebelumnya di sini dan high di sini. Ini sekarang hari ini baru kena dan tampaknya ada bounce ke bawah dulu ketika dia pertama kali mengenai ini. Ya, jadi kita bisa lihat kalau ini ada rejection terlebih dahulu. Kita akan lihat kalau misalnya garis warna biru ini bisa dilewati oleh DXY, maka saham dan Bitcoin itu bisa kembali turun dan melemah, kecuali adanya rejection yang cukup kuat yang terjadi untuk DXY di sini. Kita harus lihat dulu untuk candle hari ini apakah close-nya itu bisa merah, dan diikuti dengan close candle yang berikutnya, di mana kalau misalnya ada upaya bagi DXY untuk melakukan higher high, kalau misalnya upaya tersebut itu gagal, maka DXY ini akan lebih besar peluangnya untuk bisa turun. Atau misalnya terjadi pola double top seperti yang terjadi di sini. Ini adalah double top, di sini juga, dan di sini juga ini bisa terjadi double top seperti ini, maka DXY bisa balik dan harga Bitcoin juga bisa mengalami recovery ke atas. Dari DXY sendiri, secara garis besarnya, secara jangka panjangnya, dia sudah mengalami downtrend ya teman-teman, dan ini adalah semacam pergerakan yang melawan pergerakan impulsifnya tersebut, tren utamanya tersebut, karena memang
Tentu saja pergerakan harga itu tidak serta-merta langsung turun atau langsung naik, tetapi pasti akan ada naik turunnya atau turun naiknya. Nah, sekarang kita berada di dalam masa-masa yang naiknya, yaitu yang ada di sini. Setelah masa-masa naiknya itu sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan masa-masa turun yang cukup cepat seperti ini, yang merupakan pergerakan yang impulsif. Nah, disitulah Bitcoin dan saham itu bisa bagus performanya. Situasi di mana terjadi sell-off oleh harga Bitcoin itu adalah adanya pasar futures yang banyak yang ngelong dengan open interest yang sangat tinggi sekali. Funding juga ini masih dalam posisi hijau, jadi rata-rata itu masih pada ngelong sehingga bisa ada potensi untuk terjadi likuidasi long, di mana itulah yang terjadi. Kita lihat candle 4 jam ini, ada 2 candle 4 jam yang sangat tebal ke bawah, itu terjadi dan ini merupakan manipulasi yang dilakukan oleh whale. Ada perubahan open interest yang menurun ketika sell-off tersebut itu terjadi, tetapi masih dalam funding rate yang masih sangat hijau sekali ya teman-teman. Cuma ini ya bisa ada potensi mungkin bottom yang pertama kemudian harus diikuti dengan bottom yang kedua, mungkin bisa saja lower low, dan dari situ kita bisa menilai apakah akan ada bullish divergence yang terbentuk atau tidak. Dari situ kita bisa menilai kalau perubahan arah itu bisa terjadi. Dan sekarang kita akan melihat untuk cara mengklaim airdrop Sei seperti yang sedang trending ini di Twitter, yaitu Sei Scam, di mana harapan orang-orang yang sudah melakukan tugas di Sei Network ini berharap kalau mereka mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka mendapatkan sangat sedikit sekali ya teman-teman. Dan orang menyebut kalau project ini scam ya teman-teman. Hanya para airdrop hunter hanya dipakai untuk alat marketing jaringan ini saja. Tapi saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara claim airdrop-nya itu. Teman-teman bisa ke link yang ada di deskripsi, kemudian klik bagian reward yang ada di sini, nanti connect dengan wallet Kompas ya. Jadi ada beberapa wallet yang digunakan untuk mengerjakan tugas di Sei. Ada Kepler, ada Leap yang kodok, kemudian ada wallet Kompas yang warna hitam putih. Nah, pakai yang Kompas. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan sebelumnya dengan Kepler atau Leap, itu bisa diimport atau tinggal masukkan saja seed phrase-nya itu ke wallet Kompas. Konekkan ke sini, nanti teman-teman bisa claim, klik saja, dia akan dikirimkan. Bukan yang di sini saya coba, saya tidak bisa, saya hanya mendapatkan sekitar 39 atau 38 koin Sei saja ya. Jumlahnya sangat sedikit sekali ya teman-teman, sehingga ini menyebabkan banyak orang kecewa dan marah kepada project ini. Nah, di sisi lain saya mau memberitahukan dan meremind teman-teman untuk mengerjakan project Zeta Chain ini karena mereka baru saja menambahkan funding 27 juta dolar untuk mengakselerasi misi project ini bisa memunculkan blockchain layer 1 yang bisa menghubungkan berbagai blockchain seperti Bitcoin, Cosmos, dan Ethereum, yang dimana ketiga blockchain ini itu tidak ada penghubungnya ya teman-teman. Jadi Zeta Chain ini adalah project yang cukup inovatif menurut saya, jadi layak untuk kita garap dan minim modal juga ketika kita menggarap project Zeta Chain ini, sangat minim modal sekali, jadi saya sarankan teman-teman bisa mengerjakannya. Saya sudah membuat tutorial peluang airdrop Zeta Chain ini secara sistematis. Teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi dan melihat tutorial video ini ya teman-teman. Nah, jadi itu saja update singkat mengenai video hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.